Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Selamat datang di channel sekolah, channel yang berbagi tentang edukasi, motivasi, dan inspirasi. Bersama saya Kak Dimas. So, bagi kalian khususnya pelajar yang ingin mendapatkan materi pelajaran atau edukasi, ingin mendapatkan semangat atau motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3, subscribe. Ya, terima kasih atas subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya, agar kalian bisa mendapatkan info terupdate dari video yang diproduksi oleh channel sekolah. Oke, sahabat-sahabat sekolah dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sahabat yang penuh semangat luar biasa, kali ini Kak Dimas akan menyampaikan dalam kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Subtema 1 ini judulnya manusia dan benda di lingkungannya. Yuk sahabat sekolah, dengarkan cerita dari Kak Dimas berikut. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Papan pajang tersebut terbuat dari besi. Setelah itu, mereka duduk di dekat papan pajang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan plastik. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Ayo amati iklan tersebut. Baik sahabat-sahabat sekolah, setelah mengamati iklan di atas, coba kamu kemukakan tentang beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Ayo, apa? Iya, benar sekali. Yaitu produk iklan air minum bermerek Aquada. Oke, kemudian nomor 2, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Apa saja? Ya, ada gambar keluarga yang sedang minum air mineral dengan merek Aquada. Dan ada yang unik lagi, yaitu anaknya setelah minum kemudian membuang botolnya ke tempat sampah. Lalu, pertanyaan nomor 3, bagaimana kesimpulanmu setelah isi teks paparan iklan tersebut? Ya, bahwa keluarga tersebut minum air mineral dengan merek Aquada. Jadi mengiklankan produk Aquada. Lalu, ada anaknya yang sedang mencontohkan membuang sampah botol air minum plastik di tempat sampah. Jadi sesuai pesan yang tertulis di iklan bahwa semua berawal dari diri sendiri, terutama keluarga mereka dalam berbuat kebaikan, seperti minum air putih dan mencontohkan membuang sampah di tempatnya. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian tujuan iklan yaitu 1. Memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa. 2. Mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Kemudian yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Kemudian yang keempat, memberikan informasi tentang produk jasa. Dan yang kelima adalah menarik khalayak ramai.
Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Yang pertama, iklan harus informatif. Yang kedua, harus komunikatif. Ketiga, bahasanya singkat dan padat. Dan yang keempat, iklan harus menarik. Kemudian bentuk iklan itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama adalah iklan baris. Nah, iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris yaitu 1. Terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Yang ketujuh, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Tidak ada gambarnya ya. Nah, sahabat sekolah, berikut ini adalah contoh iklan baris pada koran. Itu contoh iklan penjualan laptop, kemudian iklan kursus bahasa Inggris. Baris ya, jadi tanpa gambar kalau baris. Oke. Kemudian yang kedua yaitu iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto atau bagan dan kata-kata. Jadi ada gambarnya ya. 2. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh 1 halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Biasanya juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka, atau ucapan terima kasih. Nah, sahabat sekolah, berikut adalah contoh iklan kolom pada koran. Di situ ciri iklan kolom ada gambarnya. Kemudian ada keterangannya. Toyota termurah, New Avanza ready stock, free hadiah tanpa undian, DP murah, angsuran ringan, proses cepat, dan ada nomor yang harus dihubungi. Oke, bagaimana? Sahabat-sahabat, masih semangat ya? Iya, masih semangat. Yuk kita lanjut lagi berlatih. Bacalah sebuah iklan di media cetak berikut ini. Ada iklan dengan tulisan udara segar tanpa asap rokok. Setiap orang punya hak untuk dapat menghirup udara segar. Kemudian ada gambar bawahnya, ada keterangannya juga. Nah, silakan diamati. Setelah membaca dan mengamati iklan di atas, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apakah maksud dan tujuan iklan di atas? Ayo apa? Iya, melarang merokok di sembarang tempat, seperti di tempat umum, tempat kerja, di dalam rumah, dan tempat ibadah. Kemudian pertanyaan nomor 2, termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar? Ya, iklan layanan masyarakat. Ditujukan kepada masyarakat ya.
kepentingan bersama. Oke, pertanyaan nomor 3, jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan di atas. Kesimpulannya apa? Ya, bahwa tidak boleh ada orang yang merokok di sembarang tempat agar udara tetap segar. Karena semua orang punya hak untuk menghirup udara segar tanpa ada yang mengganggu. Tuh, mudah kan? Oke, kita lanjut sahabat sekolah. Saya bacakan. Edo merasa haus. Tidak lama kemudian, Edo mengambil segelas air putih, lalu meminumnya. Edo mencermati iklan yang ada pada soal latihan yang telah dikerjakan. Ternyata, hari ini ia telah mempelajari iklan tentang air dan udara. Air dan udara merupakan benda-benda di lingkungan sekitar kita yang sangat dibutuhkan manusia. Tahukah kamu, udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen, sedangkan udara yang telah bercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Kandungan dalam udara yang tercemar, asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain yang sangat merugikan kesehatan. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum, air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan, kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah. Dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan. Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu apa saja? Zat tunggal dan campuran. Oke, kita bahas satu persatu. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Nah, zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Apa itu senyawa? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Kemudian, apa itu senyawa? Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Jadi lebih dari satu unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Oke, itu ya. Yang termasuk zat tunggal. Di zat tunggal tadi ada apa? Ada unsur dan senyawa. Kemudian yang kedua, campuran. Nah, campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain
air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Oke, sahabat sekolah, masih semangat ya? Saatnya kita berlatih lagi. Agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut ini. Nah, kerjakan latihan ini sampai selesai, ada 10 nomor. Jadi nama zatnya ini air. Ini termasuk unsur atau senyawa. Kemudian tembaga termasuk mana. Nah, ini silahkan dikerjakan dalam bentuk jawaban di kolom komentar ya. Baik, nanti saya tunggu jawabannya di komentar di channel ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sahabat-sahabat semua, jadi kesimpulannya adalah benda atau materi yang berada di lingkunganmu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Benda atau materi ada yang termasuk zat tunggal, unsur dan senyawa, maupun ke dalam campuran. Sebagai contoh, air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Air juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Banyak benda atau materi di sekitarmu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Akhirnya selesai sudah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya dalam meraih prestasi dan mimpi besar teman-teman. Tetap semangat, salam semangat luar biasa.